Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pada bulan yang lalu kita membahas tentang al-qada wal qadar, dan sudah selesai kita bahas tentang al-qada wal qadar. Dan saya tutup dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah antum catat dengan fawaidnya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz, sampai akhir hadis. Itu sudah kita bahas. Yang kita akan bahas dalam kesempatan ini tentang manfaat atau buah dari iman kepada al-qada wal qadar. Arti thamaratul iman bil qada wal qadar. Saya mengambil tentang thamaratul iman bil qada wal qadar ini dari kitab Al-Iman bil Qada wal Qadar yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd, yang dikasih takdim oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Jadi apa manfaat dari kita mengkaji tentang al-qada wal qadar? Karena manfaatnya besar dan banyak sekali manfaatnya. Antum catat. Yang pertama yaitu ada'u ibadatillahi azza wa jal. Ada'u ibadatillahi azza wa jal, artinya menunaikan ibadah kepada Allah azza wa jal. Arti dengan adanya al-qada wal qadar ini, kita menunaikan ibadah kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kita melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Seperti yang sudah saya jelaskan ketika kita membahas tentang al-qada wal qadar. Kewajiban kita yang pertama mengimani, yang kedua apa? Mengamalkan. Kewajiban kita yang pertama mengimani, yang kedua mengamalkan. Itu yang sudah kita bahas. Ketika disebutkan untuk mengamalkan, yang pertama kali mengamalkan tentang tauhid kepada Allah SWT, meyakini bahwa semua sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kewajiban kita sebagai seorang hamba ibadah, karena Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kita diperintahkan oleh Allah untuk ibadah. Laksanakan ibadah itu sesuai dengan syariat. Kita wajib mengikhlaskan ibadah kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Nanti seluruh ibadah itu mengharap hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah kita lakukan dan kita tujukan hanya kepada Allah SWT. Termasuk juga kita berdoa. Kalau sudah tetapkan tentang qada wal qadar, ya doa tetap jalan, ibadah tetap jalan. Tidak bersandar kepada semuanya, tapi tetap kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Sebab ad-du'a huwal ibadah, kata Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Kemudian yang kedua al-khalas minasyirik. Artinya kita dengan mengimani al-qada wal qadar, kita akan terbebas dari kesyirikan. Ini masih kaitan dengan yang pertama. Kita menetapkan bahwa yang berkuasa hanya Allah, hanya satu ilah yang menetapkan semua ini, itu Allah. Yang menciptakan seluruh makhluk ini Allah. Yang menetapkan semua takdir ini Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, mematikan, dan segala macam. Semuanya Allah yang mengatur semua alam semesta ini, hanya Allah SWT. Dan manusia akan kembalikan kepada Allah SWT.
Kalau memang Allah satu-satunya yang punya kehendak, yang menetapkan, yang menentukan, yang mengatur dan segalanya, maka kita wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita berbuat syirik. Kalau seorang sudah mengetahui itu semuanya, dia akan bergantung hidupnya hanya kepada Allah. Dia berdoa hanya kepada Allah, dia meminta hanya kepada Allah, dia minta tolong kepada Allah. Ketika mengalami kesulitan, dia hanya mengharap hanya kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Jadi terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Tidak mengharap kepada manusia, tidak beribadah kepada makhluk, tapi beribadah hanya kepada Allah. Dan juga menetapkan bahwa semua kebaikan, kejelekan dan segala macam ini sudah Allah takdirkan, dan Allah yang menciptakan semuanya. Seluruh amal kita dan apa yang kita lakukan, semuanya Allah yang menciptakan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu kerjakan. Ini yang kedua. Jadi seorang mukmin wajib meyakini demikian, bahwa enggak ada satupun yang terjadi di langit dan bumi kecuali dengan kehendak Allah. Yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah, yang bisa menolak bahaya itu hanya Allah. Yang menetapkan tentang adanya musibah, bencana, petaka, wabah dan yang lainnya, yang menetapkan Allah Ta'ala. Dan yang menghilangkan semua itu hanya Allah. Perhatikan, yang menghilangkan semua itu, bencana, petaka, mara bahaya, wabah, penyakit, semuanya hanya Allah. Kalau sudah seperti itu, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak boleh kita berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, husul hidayah wa ziyadatul iman. Artinya dengan kita mengimani takdir ini, maka akan memperoleh hidayah dan akan bertambah iman. Kalau betul-betul kita mengimani tentang takdir seperti yang sudah kita bahas, dengan tingkatannya al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq, 4 tingkatan itu, dengan dalil-dalilnya kita meyakini dan kita mengamalkan, maka akan bertambah iman kita, akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, maka tambah kepada mereka hidayah dan Allah berikan kepada mereka ketakwaannya. Dalam surah Muhammad ayat 17. Dalam surah Muhammad ayat 17, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang dapat petunjuk, kami tambah kepada mereka petunjuk, dan kami akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi kalau kita mengimani semua itu, akan ditambah hidayah oleh Allah Ta'ala. Begitu juga Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 11, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah menimpa sesuatu, artinya tidaklah terjadi musibah melainkan dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan tunjuki hatinya. Tidaklah terjadi musibah melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan tunjuki hatinya. Dijelaskan oleh Al-Qamah rahimahullah tentang ayat ini, "Huwar rajulu tusibuhul musibatu faya'lama anna min kibarillahi ta'ala fayusallim wa yarda." Kata Al-Qamah rahimahullah tentang ayat ini, surah At-Taghabun ayat 11, yaitu seorang yang ditimpa musibah dan dia mengetahui bahwa musibah ini datangnya dari Allah, dia taslim, artinya dia menerima dan dia redha, dia terima, dia redha, maka Allah akan tunjuki dia hatinya. Makanya kita harus meyakini bahwa semua bencana, semua musibah ini semua berjalan dengan izin Allah.
Nggak mungkin ada sesuatu yang terjadi di langit, di bumi yang tidak dikehendaki Allah, tidak mungkin. Semua berjalan dengan kehendak Allah, semua berjalan dengan izin Allah SWT. Kita wajib mengimani. Maka ketika mengimani demikian, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita. Jadi antum perhatikan di sini bahwa dengan kita mengimani qada dan qadar ini, maka akan ditambah hidayah oleh Allah Taala. Akan tambah hidayah. Jangan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.